Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan pada kesempatan ini teman-teman, marilah kita sama-sama menanggapi dan meluruskan pemahaman mualaf yang satu ini. Ketika saya melihat videonya di channel yang Ngaji Cerdas, saya perhatikan bahwa orang ini tidak secerdas dengan channelnya Ngaji Cerdas. Saya melihat bahwa saudara kita ini membuat kesaksian yang sangat gamblang, dan bisa dikatakan bahwa semua yang disampaikan beliau ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, seperti apa cuplikannya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi, dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam. Semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa poin yang harus kita luruskan dari pemahaman mualaf ini. Adalah yang pertama, alasan dia meninggalkan agama Kristen masuk ke agama Islam, yaitu karena dia cinta Yesus katanya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa orang ini sangat aneh sekali. Kalau misalnya dia cinta dengan Tuhan Yesus, dia tidak mungkin meninggalkan Yesus dan masuk ke agama Islam. Karena dia sudah pasti tahu akan akibatnya. Orang meninggalkan Tuhan, yaitu neraka jahanam, sudah pasti menanti. Ya. Ibaratnya kita punya pasangan dan kita sangat mencintai pasangan kita. Lalu apa alasannya kita harus meninggalkan dia? Orang yang sangat cinta dengan seseorang pasti dia akan menemaninya atau mencintainya sampai selama-lamanya. Tetapi berbeda dengan pemikiran beliau ini. Maka tadi saya katakan bahwa orang ini aneh, wajib dipertanyakan orang ini. Nah, yang kedua, dia katakan bahwa di dalam Alkitab ada perintah Yesus menyuruh umat Kristen untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang lebih parah, ini parah sekali, ya. Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka tidak ada satu perintah atau satu ayat pun perintah Yesus mengenai untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada sama sekali nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Saya tantang beliau ini, saya katakan bahwa kalau misalnya saudara bisa membuktikan bahwa ada satu perkataan Yesus yang menyuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad, maka saya katakan saya akan menyusul saudara. Nah, teman-teman semuanya, yang ketiga, yang dia katakan adalah bahwa semua nabi beragama Islam. Ini sudah mulai ngawur, ini gablang semua. Ya. Dari mana ceritanya? Ya. Anda bisa berikan bukti, ya, bahwa semua nabi itu beragama Islam. Termasuk katanya Yesus beragama Islam. Dari mana ceritanya? Ya? Jangan ngarang-ngarang kau. Ya. Tidak perlu Anda ngarang-ngarang di sini. Ya. Anda harus pahami bahwa Islam itu baru lahir sekitar tahun 600 Masehi. Ya. Jadi jaraknya itu sangat jauh sekali. Dan logikanya kalau misalnya Anda katakan bahwa semua nabi beragama Islam, sudah tentunya berarti sudah pasti, ya, para nabi ini beriman kepada Allah SWT. Nah, masalahnya, Nabi Musa, Nabi Adam, Yesus,
tidak kenal dengan Allah SWT. Yang mereka kenal adalah Allah YHWH. Ya, Allah Yahweh. Ya. Jadi tidak semua yang dikatakan beliau tidak ada dasarnya ya saudara. Ya, tidak ada bukti yang otentik ya menurut saya. Ya. Semuanya gamblang palsu. Ya. Sudah seharusnya misalnya ya, kesaksian atau omongan-omongan yang seperti ini ya, sudah seharusnya ini dipertanyakan ini. Karena saya melihat bahwa saudara kita ini memberikan satu informasi yang hoaks ya. Ini kalau diteruskan kesaksian seperti ini buat kegaduhan ini orangnya. Ya. Karena tidak ada satu sejarah yang menyatakan bahwa semua nabi itu beragama Islam. Ya. Karena mereka tidak mengenal Islam. Ya. Semua nabi tidak mengenal Allah SWT. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu pandangan iman Kristen. Tetapi saya tidak tahu dengan pandangan Al-Quran tentang hal itu. Tetapi yang saya lihat tadi bahwa saudara kita ini tidak memberikan kesaksian berdasarkan data Alkitab. Jadi saya mau membantah bahwa tidak ada di dalam Alkitab ya, semua yang dikatakan oleh mualaf ini. Saya mau katakan kepada saudara mualaf ini ya, kalau Anda mau jadi mualaf silakan saja, tidak rugi. Tidak ada ruginya bagi kami. Ya. Lebih baik Anda ya mencoba untuk belajar agama Anda yang baru, dibanding menyinggung atau menjelek-jelekan agama Anda yang sebelumnya. Supaya saudara kita ini semakin dicerdaskan dan semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Salam. Haleluya. Amin.